Ada kalanya, kesunyian hidup kita menemukan diri kita berada di persimpangan yang tak terduga. Ketika rasa kesepian menyelubungi, sebaiknya kita berkaca, mencari cara agar bisa bangkit dari dosa yang tak dapat dipilih dengan satu pilihan hidup. Kisah ini penuh dengan drama yang akan menggugah hati dan pikiran Anda. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi dan drama lainnya. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan cerita yang tak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari Anda selalu penuh berkah dan rahmat-Nya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah yang begitu emosional dan penuh pembelajaran hidup. Mari bersama-sama kita cermati perjalanan hidup Lina yang terjebak dalam dilema moral yang menghancurkan. Semoga kisah ini bisa menjadi refleksi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Lina adalah seorang wanita muda yang hidupnya dipenuhi dengan harapan dan impian. Pada usia yang masih sangat muda, ia menikah dengan Dika, seorang pria yang tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki hati yang besar. Dika adalah sosok yang selalu penuh perhatian, penuh kasih sayang, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah ungkapan cinta yang tulus. Mereka menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kebahagiaan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setiap hari terasa seperti hari penuh warna, dan setiap detik yang mereka habiskan bersama adalah momen yang tak ternilai. Namun, kebahagiaan mereka mulai diuji ketika Dika menerima tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan di luar kota. Tawaran tersebut membuat Dika harus tinggal jauh dari Lina selama beberapa bulan, sebuah keputusan yang sulit bagi keduanya. Dika berjanji bahwa meskipun jarak akan memisahkan mereka, cinta mereka akan tetap kuat dan tak tergoyahkan. Namun, Lina merasakan kekosongan yang mengganggu. Kehidupan yang dulunya penuh tawa dan kehangatan kini terasa lebih sunyi tanpa kehadiran Dika di sisinya. Setiap malam, ia terlelap dengan perasaan rindu yang mendalam, menunggu hari-hari ketika mereka bisa kembali bersama. Dengan Dika yang sibuk bekerja di luar kota, Lina mulai merasa terisolasi. Ia berusaha mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan, tetapi ada bagian dalam dirinya yang terasa hilang. Meskipun Dika berusaha untuk selalu menghubunginya, jarak yang memisahkan mereka semakin terasa setiap harinya. Lina merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Meskipun ia tahu bahwa Dika mencintainya dengan sepenuh hati, perasaan kesepian itu semakin mendalam. Begitu banyak waktu yang terbuang tanpa Dika di sisinya, dan dalam keheningan malam, Lina mulai merenung, mempertanyakan apakah cinta mereka akan bertahan dengan ujian jarak yang begitu jauh ini. Setelah Dika pergi, Lina merasa sangat kesepian, seolah-olah hidupnya kehilangan arah. Rumah yang dulunya penuh dengan tawa, canda, dan kehangatan kini terasa begitu sunyi dan sepi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kebahagiaan yang telah lenyap seiring dengan kepergian suaminya. Di ruang tamu, tempat mereka biasa duduk bersama, Lina hanya bisa memandangi kursi kosong yang selalu ditempati Dika. Di meja makan, tempat mereka berbagi makan malam dan berbicara tentang impian-impian masa depan, kini hanya ada kesunyian yang tak tergantikan. Lina mencoba untuk tetap kuat, namun perasaan hampa itu kian dalam dan ia merasa terasing dalam dunianya sendiri. Tak lama setelah kepergian Dika, Lina mulai menghabiskan waktu lebih banyak dengan ayah mertuanya, Pak Rudi. Sosok Pak Rudi, seorang pria parubaya yang sudah lama hidup sendiri, menjadi tempat berlindung yang tenang bagi Lina. Meskipun hubungan mereka belum terlalu dekat sebelumnya, Pak Rudi selalu tampak bijaksana dan penuh perhatian. Ia menyadari betapa besar perubahan yang dialami Lina sejak Dika pergi, dan ia merasa perlu untuk memberikan dukungan. Pak Rudi sering mengundang Lina untuk makan malam bersama, sebuah ajakan yang Lina terima dengan hati yang terbuka. Makan malam yang tadinya terasa seperti rutinitas kini menjadi saat-saat berharga yang ditunggu-tunggu oleh Lina. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, mulai dari berkelakar hingga kenangan masa muda Pak Rudi yang penuh warna dan kearifan. Lina kagum dengan kebijaksanaan pria tersebut. Setiap kali Lina merasa kesepian, Pak Rudi selalu ada untuk mengajaknya berbicara atau sekadar menemani di taman belakang rumah. Kadang-kadang mereka duduk bersama di bawah pohon yang rimbun,
menikmati secangkir teh sambil menyaksikan matahari terbenam. Seperti tidak ada yang berubah. Meskipun kenyataannya segalanya telah berubah. Pak Rudi selalu tahu bagaimana membuat Lina merasa lebih baik. Mengingatkannya bahwa meskipun Dika jauh, ia tetap memiliki keluarga yang peduli padanya. Namun, meskipun Pak Rudi memberikan banyak dukungan, Lina tidak bisa menghindari perasaan kosong yang kadang datang begitu mendalam. Ia tahu Pak Rudi tidak dapat menggantikan peran Dika dalam hidupnya, tetapi ia menghargai kehadirannya yang memberikan rasa aman dan sedikit ketenangan di tengah kegelisahan hatinya. Keadaan ini membuat Lina semakin sadar bahwa kehadiran Dika yang penuh kasih sayang sangatlah berarti. Namun, ia mulai menerima kenyataan bahwa selama Dika bekerja jauh darinya, ia harus belajar untuk mengisi kekosongan itu dengan cara yang baru. Pak Rudi, dengan segala kebijaksanaannya, menjadi salah satu sumber kekuatan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Lina dan Pak Rudi semakin dekat, berkembang menjadi sebuah ikatan yang kuat dan terasa semakin hangat. Pak Rudi, dengan segala perhatian dan kasih sayangnya, mulai mengisi ruang kosong dalam hati Lina. Setiap kali Lina merasa cemas atau sedih, ia tahu bahwa ia bisa mencari penghiburan dalam percakapan dengan Pak Rudi. Ada kenyamanan dalam cara Pak Rudi menatapnya, memberikan kekuatan untuk melawan kesepian yang sering menyiksa. Kadang-kadang mereka duduk bersama di taman belakang rumah, menikmati teh hangat, dan berbincang tentang hal-hal yang menenangkan. Setiap percakapan membawa kedamaian yang telah hilang dalam hidup Lina sejak kepergian Dika. Namun, meskipun ada kenyamanan dan kehangatan dalam hubungan mereka, Lina mulai merasakan ketertarikan yang lebih dari sekadar rasa hormat terhadap Pak Rudi. Meskipun Pak Rudi lebih tua darinya, cara dia mengerti dan memperhatikan Lina membuatnya merasa lebih hidup dan diperhatikan daripada sebelumnya. Ada perasaan yang semakin kuat tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang sulit untuk dijelaskan tetapi tidak bisa ia abaikan begitu saja. Lina berusaha keras untuk menanggapi perasaan tersebut dengan hati-hati. Ia sadar bahwa perasaan ini bisa berbahaya dan menimbulkan banyak masalah. Apalagi mengingat Pak Rudi adalah ayah dari suaminya. Meskipun ada kenyamanan dalam kehadiran Pak Rudi, Lina berusaha menghindari perasaan yang mulai berkembang dalam dirinya. Setiap kali ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan, Lina berusaha mengalihkan pikirannya atau mencari alasan untuk tidak terlalu sering berinteraksi dengan Pak Rudi. Ia merasa bersalah atas perasaan itu, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaan tersebut yang semakin hari semakin menguasai hatinya. Namun, Lina tetap berusaha menjaga jarak emosional, mengetahui bahwa perasaan yang ia rasakan ini bisa merusak hubungan yang telah terjalin begitu lama antara suaminya dan Pak Rudi. Ia berusaha mengingatkan dirinya bahwa ia telah menikah dengan Dika, dan meskipun mereka terpisah untuk sementara waktu, ia harus setia pada pernikahannya. Tetapi semakin lama Lina berada dekat dengan Pak Rudi, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan yang mulai mengusik hatinya. Pada suatu malam yang gelap, langit tampak seperti diwarnai dengan nuansa kelam yang menambah kesunyian. Angin malam berhembus pelan melalui celah jendela, dan suara alam yang biasanya menenangkan kini terasa semakin jauh. Lina duduk termenung di ruang tamu, memandangi ruang kosong yang tadinya penuh dengan canda tawa bersama Dika. Kini, jauh di luar kota, kebersamaan mereka terasa begitu hilang, meninggalkan kesepian yang semakin dalam. Waktu berlalu begitu lambat, dan setiap detik yang berjalan semakin menyakitkan bagi Lina yang merasa terisolasi dalam kesendirian. Di tengah kesepian yang melanda, Pak Rudi, ayah mertua yang selalu ada untuknya, datang menghampiri dengan ajakan untuk duduk bersama di ruang tamu. Lina, tanpa banyak berpikir, menerima ajakan tersebut. Ia masuk ruang tamu yang remang-remang dan melihat Pak Rudi duduk di kursi kayu yang sudah lama usianya. Kehangatan senyum Pak Rudi, meskipun sudah berusia, tetap memancarkan ketulusan yang menenangkan. Pak Rudi mempersilakan Lina duduk di sampingnya, dan mereka mulai berbicara. Meskipun suasana agak canggung, obrolan mereka mengalir perlahan, membawa Lina untuk berbicara tentang berbagai hal yang selama ini ia pendam. Pak Rudi dengan bijaksana mulai menceritakan kisah-kisah masa mudanya dengan cara yang sangat lembut. Ia berbicara tentang cinta pertama, perjuangannya membangun kehidupan, dan bagaimana ia menghargai setiap momen hidupnya. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian,
tersentuh oleh segala yang disampaikan Pak Rudi, yang bukan hanya seorang ayah mertua yang penuh kasih, tetapi juga seorang pria yang memiliki kebijaksanaan. Pak Rudi dengan sabar menyadari perasaan yang mulai tumbuh di dalam diri Lina. Suasana yang semula tegang perlahan berangsur berubah, tetapi intensitas perasaan yang telah lama merundung hati Lina mulai muncul. Setiap percakapan, setiap tawa kecil yang mereka bagi, semakin mempererat hubungan mereka. Lina merasa dirinya dihargai, diperhatikan, dan dibutuhkan oleh seseorang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kebahagiaan yang sempat hilang dari hidupnya terasa kembali hadir dalam bentuk yang berbeda. Dan itu datang dari seseorang yang selama ini ia anggap hanya sebagai ayah mertua. Namun, dalam kedekatan yang semakin mendalam itu, Lina mulai merasakan sesuatu yang lebih. Tanpa sadar, hatinya berdegup lebih kencang saat dekat dengan Pak Rudi, merasakan perhatian yang begitu tulus. Ada sesuatu dalam diri Lina yang terasa semakin sulit dijelaskan. Namun, Pak Rudi tetap memberikan perhatian dan kebijaksanaan, menyadari bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan hati-hati. Mereka berdua merasa terperangkap dalam sebuah perasaan yang tak dapat dijelaskan. Suasana semakin intim, dan tanpa disadari tubuh mereka semakin dekat. Ketika Pak Rudi dengan lembut menyentuh tangan Lina, ia merasakan kehangatan yang menenangkan, namun juga menggugah perasaan yang selama ini terpendam. Sentuhan itu, meskipun sederhana, mengandung makna yang sangat dalam. Lina tidak tahu bagaimana harus merespons perasaan yang mulai muncul begitu kuat. Dalam satu detik yang penuh ketegangan itu, ia merasa tidak bisa menahan dirinya lagi. Dengan hati yang penuh kebingungan, Lina akhirnya jatuh ke dalam pelukan Pak Rudi. Kejadian itu terjadi begitu cepat, seperti sebuah kecelakaan emosional yang tak bisa dihentikan. Pak Rudi, yang terkejut sejenak, segera membalas pelukan itu dengan lembut. Suasana yang semula penuh keraguan kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa diprediksi. Lina, yang terperangkap dalam pelukan itu, merasa perasaan aneh yang menggelora dalam dirinya. Rasa nyaman yang selama ini ia cari terasa begitu nyata dalam pelukan Pak Rudi. Namun, di saat yang sama, Lina merasa cemas akan apa yang akan terjadi setelah ini. Perasaan itu, meskipun hangat dan menenangkan, juga mengandung perasaan takut yang mendalam. Tanpa kata-kata, mereka tetap terbenam dalam keheningan yang seakan memberikan kenyamanan lebih dari sekadar fisik. Pak Rudi, yang merasa bahwa ia telah membawa Lina lebih dekat kepadanya, tidak merasa terpaksa. Ia hanya mengikuti perasaan yang hadir begitu alami. Waktu terus berjalan, dan tak lama kemudian keduanya terlelap dalam tidur yang begitu damai, terbungkus dalam pelukan yang semakin erat. Malam itu, mereka merasakan ketenangan yang sangat jarang mereka rasakan. Lina, meskipun hatinya masih bergejolak, merasa bahwa saat ini dunia tidak lagi penting. Yang ada hanya rasa aman dan nyaman yang mereka ciptakan bersama. Tidur mereka tidak hanya merupakan sebuah kelelahan fisik, tetapi juga sebuah pelepasan dari perasaan yang selama ini membebani mereka berdua. Dalam pelukan Pak Rudi yang penuh perhatian, Lina merasa seolah-olah dirinya kembali hidup, kembali merasa dicintai. Namun, di saat yang sama, ia tahu bahwa apa yang terjadi malam itu akan mengubah segalanya dan tak ada jalan mundur dari perasaan yang telah terbangun. Hari-hari berlalu, dan meskipun ia berusaha melupakan malam itu, perasaan yang muncul terus mengikutinya. Tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda yang tidak bisa lagi ia abaikan. Pada awalnya, ia mengira itu hanya perasaan aneh yang muncul karena stres. Tetapi semakin lama, gejalanya semakin jelas. Mual, kelelahan yang tak wajar, dan perubahan pada tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan. Setiap pagi, Lina merasa semakin tertekan, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, setelah merasa lelah dan bingung, Lina memutuskan untuk pergi ke apotek dan membeli tes kehamilan. Tangan yang gemetar membuka kemasan dan mengikutinya dengan cemas. Merasa tidak sanggup menghadapi kenyataan yang akan terungkap. Detik-detik yang terasa berjalan lambat hingga akhirnya hasil tes itu muncul di hadapannya. Positif. Lina menatap hasil itu dengan pandangan kosong. Perasaan takut, bingung, dan marah bercampur aduk dalam diri. Ia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya.
Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari hubungan terlarang yang telah terjadi dengan ayah mertuanya, Pak Rudi. Ia tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa anak yang kini ada dalam kandungannya bukanlah hasil dari cintanya dengan Dika, tetapi dari kesalahan yang tak termaafkan. Lina merasa terperangkap dalam kebingungannya. Setiap kali ia melihat wajah suaminya, Dika, yang selalu penuh kasih dan perhatian, hatinya terasa semakin hancur. Ia tahu bahwa ia telah mengkhianatinya dengan cara yang paling hina, dengan melakukan hal yang sangat terlarang yang bahkan tidak bisa ia terima sendiri. Lina merasa tak layak lagi untuk melihat Dika, apalagi untuk menghadapinya dengan segala kebenaran yang kini menimbang di pundaknya. Tak hanya hatinya yang hancur, tetapi ia merasa dihantui oleh rasa bersalah yang tak bisa ia lupakan. Di malam hari, Lina sering terjaga dengan perasaan cemas yang mencekam. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya kepada Dika, atau apakah ia bisa hidup dengan beban ini untuk selamanya. Air mata seringkali mengalir tanpa ia sadari, seolah-olah ia ingin menghapus semua kenangan buruk yang telah tercipta. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kesalahan yang begitu besar, dan rasa terjebak dalam kebingungan yang tak pernah berakhir. Setiap detik yang berlalu hanya menambah beban di pundaknya, dan semakin ia mencoba mengabaikan kenyataan, semakin jelas rasa bersalah itu merayapi dirinya. Setiap kali ia melihat Dika, suaminya yang begitu baik, Lina merasa hatinya teriris. Dika tidak tahu apa yang telah terjadi, tidak tahu bahwa pernikahannya sedang terancam oleh kebohongan yang ia sembunyikan. Ia merasa cemas untuk mengungkapkan kebenaran, karena ia tahu bahwa jika ia melakukannya, pernikahan mereka yang selama ini tampak bahagia akan hancur seketika. Tak hanya Dika yang akan terluka, tetapi dirinya sendiri juga. Bagaimana bisa ia menghadapi kenyataan bahwa ia telah mengkhianati cinta suaminya dengan cara yang tak termaafkan? Namun, menyimpan rahasia ini semakin berat untuk dijalani. Semakin ia berusaha menyembunyikan perasaan dan kenyataan, semakin ia merasa terhimpit oleh rasa malu yang begitu dalam. Setiap pagi saat ia melihat cermin, Lina merasa terhina oleh dirinya sendiri. Tak hanya rasa bersalah karena hubungan terlarang itu, tetapi juga karena ia tidak bisa mengendalikan perasaannya terhadap Pak Rudi, yang bahkan lebih sering memberinya perhatian dan kasih sayang dibandingkan suaminya sendiri. Lina tahu bahwa ini adalah kesalahan besar, kesalahan yang harus ia pertanggungjawabkan suatu hari nanti. Tetapi perasaan bingung itu tetap ada, menjeratnya. Sementara itu, Pak Rudi tetap hadir dalam hidupnya, menunjukkan perhatian yang semakin mendalam setiap kali Lina merasa kesepian dan tertekan. Pak Rudi dengan kata-kata penghiburan yang datang dari dirinya sendiri menjadi satu-satunya tempat Lina bisa mendapatkan kenyamanan. Meskipun ia tahu betul bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang salah. Pak Rudi, meskipun menyadari bahwa perasaan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan ayah dan menantu, berusaha menahan perasaan itu. Ia hanya ingin memberi Lina dukungan dengan cara yang ia tahu, dengan mendengarkan, berbagi nasihat bijak, dan menawarkan kenyamanan. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia sadar bahwa perasaan ini bisa merusak banyak hal jika tidak ditangani dengan bijaksana. Namun, di sisi lain, Pak Rudi merasa semakin dekat dengan Lina. Ia tahu bahwa Lina sedang berjuang dengan perasaan yang membebani dirinya. Pak Rudi tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, tetapi ia merasakan perubahan yang terjadi antara mereka. Ia tahu bahwa meskipun hubungan mereka selalu penuh dengan kasih sayang dan perhatian, ada sebuah ketegangan yang tak bisa dihindari. Lina merasa semakin terjebak dalam kebingungannya, berada di antara rasa cinta yang tulus dari suaminya, Dika, dan perasaan yang semakin dalam terhadap Pak Rudi. Semua ini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia bangun darinya. Ia ingin keluar dari kebingungannya, tetapi setiap kali ia mencoba melangkah, ia hanya semakin terperangkap dalam perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Ia berada di persimpangan jalan yang tak terlihat ujungnya. Setiap keputusan yang ia pikirkan terasa seperti sebuah pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di satu sisi, Lina ingin mempertahankan pernikahannya dengan Dika, suaminya yang selama ini begitu penuh perhatian dan mencintainya dengan tulus. Ia tahu bahwa Dika layak mendapatkan kejujuran dan cinta sepenuhnya. Tetapi di sisi lain,
Perasaan bersalah atas tindakan terlarangnya semakin menggerogoti dirinya setiap detik yang berlalu. Lina merasa semakin terperangkap dalam rasa bersalah yang tak tertahankan. Tidak ada jalan keluar yang mudah, hanya rasa kebingungan yang semakin mendalam. Setiap kali Lina mencoba berbicara dengan Dika, kata-kata itu terasa begitu sulit keluar. Ia tahu bahwa jika ia membuka mulut untuk mengungkapkan kebenaran, segala sesuatunya akan berubah. Ia takut jika Dika mengetahui kebenaran, pernikahan mereka yang selama ini tampak bahagia akan hancur seketika. Namun, semakin ia berusaha untuk menyembunyikan perasaannya, semakin ia merasa terhimpit oleh kebohongan yang semakin besar. Pak Rudi, di sisi lain, tetap hadir dalam hidup Lina, memberikan perhatian dan kenyamanan yang semakin mendalam. Meskipun Lina tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Rudi adalah sesuatu yang sangat salah, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Pak Rudi selalu ada untuknya. Ia adalah satu-satunya orang yang memahami perasaan terisolasi dan kesepian yang selama ini ia rasakan. Pak Rudi tidak hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi juga memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan Lina di tengah-tengah kebingungannya. Tetapi juga memberikan nasihat bijak yang kadang-kadang membuka jalan keluar dari kebingungannya. Meskipun ia tahu bahwa jalan tersebut penuh dengan jebakan, setiap kali mereka berbicara, Lina merasa ikatan emosional semakin kuat di antara mereka. Meski ia sadar bahwa ini adalah sesuatu yang sangat tidak pantas, perasaan itu semakin tumbuh kuat dalam dirinya. Ada rasa ketergantungan emosional yang sulit untuk dihilangkan, dan itu membuatnya semakin bingung dan takut. Lina sering terjaga di malam hari, bergulat dengan perasaan bersalah yang menggerogoti dirinya. Ia merasa telah kehilangan kendali atas hidupnya, melakukan sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Suara detak jantungnya yang keras hanya memperburuk kegelisahan hatinya, dan ia merasa tak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Di satu sisi, ia ingin mengungkapkan semuanya kepada Dika, berharap pengakuan akan membawa kedamaian. Namun, ia tahu itu akan menghancurkan semuanya. Lina berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini baik-baik saja, tetapi ia tahu bahwa kebohongan tidak bisa bertahan lama. Setiap kali ia melihat wajah suaminya, Dika, yang penuh kasih dan harapan, Lina merasa semakin terperangkap dalam rasa bersalah yang tak bisa ia hindari. Tak ada lagi ruang untuk kebohongan. Akhirnya, ia sadar bahwa ia harus menghadapi kenyataan, mengungkapkan segalanya, tak peduli seberapa besar rasa takut dan malu yang ia rasakan. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.